teman-teman, perkenalkan nama aku Sofi, mewakili teman kelompok uji threshold kami, yaitu ada Anissa, Muna, dan Hanun. Nah, di sini saya dan teman-teman akan melakukan simulasi bagaimana sih caranya untuk melakukan uji threshold. Nah, di dalam video ini nanti akan dijelaskan tentang apa sih itu uji threshold, kemudian borang apa yang akan kita gunakan nanti, dan bagaimana cara atau prosedur pengujian dan preparasi untuk sampel, dan yang terakhir akan dijelaskan tentang transformasi data dan data apa yang akan kita dapatkan dalam uji ini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji threshold. Apa sih sebenarnya uji threshold itu? Uji threshold merupakan suatu uji yang digunakan untuk menentukan tingkat konsentrasi terendah suatu substansi yang dapat dideteksi. Tujuan dari uji threshold yaitu untuk mengetahui tingkat kepekaan terhadap perubahan konsentrasi pada suatu produk pangan. Nah, pada uji threshold, dalam pengujiannya selalu disertai dengan air putih setelah menguji produk. Tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk menetralkan sensori terhadap konsentrasi rasa yang ditinggalkan sebelumnya. Prinsip dari uji threshold yaitu menentukan ambang batas terendah berdasarkan kepekaan panelis menggunakan indera. Selanjutnya adalah pembuatan borang uji threshold. Misal kita akan membuat borang uji threshold untuk rasa manis. Tulis nama, titik 2, tanggal, titik 2, tanda tangan, titik 2, lalu sampel, titik 2. Larutan yang dipakai adalah larutan gula. Selanjutnya ditulis instruksi yang akan dibaca oleh panelis. Termasuk di dalamnya ada keterangan kode untuk pengisian uji threshold, yaitu 0 untuk tidak terasa apa-apa, seperti air, X untuk berbeda dengan air, namun rasa tidak dikenali, 1 untuk rasa dikenali dengan lemah, 2 untuk rasa dikenali dengan sedang, 3 untuk rasa dikenali dengan kuat, 4 untuk rasa dikenali dengan sangat kuat, dan 5 untuk rasa dikenali dengan amat sangat kuat. Selanjutnya akan dilakukan coding, yaitu pemberian kode secara acak untuk tiap sampel yang akan diuji. Penentuan kode kali ini dilakukan dengan menggunakan alat pengacak nomor. Ambil 8 kode yang terdiri dari 3 digit angka secara acak. Dan dipilih yang tidak menunjukkan pola. Lalu, buatlah 4 borang lagi untuk rasa yang tersisa, yaitu rasa asin, asam, pahit, dan umami. Sama seperti sampel yang lainnya, sampel-sampel ini juga dilakukan coding. Langkah berikutnya yaitu jangan lupa untuk mencatat pasangan kode sampel dan konsentrasi sampelnya, agar tidak terjadi kekeliruan saat transformasi dan analisis data. Ya, selanjutnya preparasi sampel. Preparasi sampel terdiri dari menyiapkan sampel yang terdiri dari 5 jenis larutan sampel, yaitu larutan resin, larutan kopi, larutan gula, larutan garam, dan larutan asam sitrat. Dan di setiap jenis larutan tersebut terdiri dari 8 variasi konsentrasi. Langsung saja kita mulai ke menyiapkan sampel. Di sini terdiri dari 8 konsentrasi larutan gula. Langsung saja kita tuangkan kepada wadah yang nantinya akan kita sajikan kepada panelis. Pastikan memiliki volume yang sama. Setelah kita menuangkan kepada wadah ini, selanjutnya kita akan coding atau labeling. Labeling dilakukan dengan cara menuliskan kode-kode yang sudah kita tentukan ke atas label, kemudian nantinya label tersebut kita tempel ke wadah ini satu persatu. Selanjutnya, kita tempel labelnya pada wadah.
Sampel yang tadi sudah kita sediakan akan kita sajikan kepada panelis bersamaan dengan sendok, alat tulis atau pulpen, kemudian borang uji threshold rasa manis, kemudian air untuk mencuci sendok, dan air mineral untuk menetralkan mulut setelah kita menyicipi di setiap konsentrasi larutan gula. Setelah kita menyiapkan larutan gula, selanjutnya kita menyiapkan larutan asam sitrat, larutan vaksin, larutan garam, dan larutan kopi. Untuk menyiapkan keempat larutan tersebut, kita gunakan step-step yang sama pada larutan gula tadi. Seperti pada larutan gula tadi, setelah kita siapkan sampel larutan kopi, kita menggunakan label untuk ditempelkan pada wadahnya. Jadi di sini akan diuji 5 jenis larutan dengan 8 konsentrasi yang berbeda-beda. Jadi nanti tiap panelisnya akan dapat total 5 borang. Jadi satu borangnya untuk satu jenis larutan. Jadi misal untuk instruksi pengisian borangnya, misal untuk uji threshold rasa manis. Yang pertama, kalian isikan nama, tanggal, dan tanda tangan. Lalu baca instruksinya. Di hadapan saudara akan disajikan 8 macam larutan gula yang memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Saudara diminta untuk memberikan masing-masing larutan nilai seperti berikut. Jadi, di borang sudah tertulis kode sampelnya. Ada 8 kode sampel. Untuk urutan pengicipannya itu terserah boleh acak. Yang penting saat diisikan ke borang itu sudah sesuai dengan kode sampel yang tertulis. Misal sampel 172 setelah dicicipi dideteksi rasanya, lalu diisikan 0x1, 2, 3, 4, atau 5. 0 untuk tidak terasa apa-apa seperti air, X untuk berbeda dengan air namun rasa tidak dikenali, 1 untuk rasa dikenali dengan lemah, 2 rasa dikenali dengan sedang, 3 rasa dikenali dengan kuat, 4 rasa dikenali dengan sangat kuat, dan 5 rasa dikenali dengan amat sangat kuat. Lalu berikutnya yang perlu diperhatikan, saat berpindah dari satu sampel ke sampel berikutnya, panelis dimohon untuk meminum air putih yang telah disediakan. Tujuan meminum air putih tersebut untuk menetralkan lidah panelis. Silahkan untuk dimulai. Selamat datang di uji threshold rasa pahit dengan menggunakan sampel larutan kopi. Saudara nantinya diinstruksikan untuk menuliskan nama, tanggal, dan tanda tangan. Selanjutnya saya bacakan instruksi uji threshold rasa pahit. Di hadapan saudara disajikan 8 macam kopi yang memiliki konsentrasi berbeda. Saudara diminta untuk memberikan masing-masing larutan nilai sebagai berikut. 0 tidak terasa apa-apa seperti air, X berbeda dengan air namun rasa tidak dikenali, 1 rasa dikenali dengan lemah, 2 rasa dikenali dengan sedang, 3 rasa dikenali dengan kuat, 4 rasa dikenali dengan sangat kuat, dan 5 rasa dikenali amat sangat kuat. Nantinya saudara melakukan pencicipan dengan step-step, yaitu saudara boleh mencicipi secara acak dan saudara boleh mencicipi lebih dari 1 kali untuk konsentrasi yang sama. Selanjutnya setelah saudara mencicipi 1 konsentrasi, saudara diharapkan mencelupkan sendok yang sudah digunakan kepada gelas yang berisi air lebih sedikit daripada gelas lainnya. Kemudian setelah itu saudara diharapkan untuk minum air mineral yang sudah disediakan dan saudara menuliskan nilai yang sudah saudara dapatkan di samping kode yang tertera di wadah. Ya, silahkan dimulai.
Baik, terima kasih kepada para panelis atas partisipasinya. Kemudian untuk uji threshold rasa asin, rasa umami, dan rasa asam akan dilakukan step-step pengujian atau uji threshold dengan step-step yang sama seperti larutan gula dan larutan kopi. Nah, selanjutnya berikut merupakan data tabulasi uji kami. Nah, yang terdapat di layar merupakan salah satu hasil data pada sampel kami, yaitu larutan gula. Nah, pada data di atas masih terdapat data yang berupa abjad, yaitu X. Nah, data tersebut harus ditransformasikan menjadi nilai 0 karena nantinya akan diubah menjadi grafik. Kemudian, dari data yang telah ditransformasikan, kita buat sebuah grafik dengan sumbu X yang merupakan konsentrasi larutan dan sumbu Y rata-rata besaran kesan. Nah, nantinya data berikut beserta dengan grafik dibuat sejumlah dengan sampel kami yang lain, yaitu larutan garam, asam sitrat, kopi, dan vetsin. Pada uji threshold, analisis datanya meliputi ambang mutlak, ambang pengenalan, ambang pembedaan, dan ambang batas. Yang pertama yaitu ambang mutlak. Ambang mutlak merupakan konsentrasi dengan rata-rata besaran 0,5. Nah, pada data dapat dilihat bahwa yang memiliki rata-rata 0,5 adalah konsentrasi 0,1%, sehingga ambang mutlaknya sebesar 0,1%. Jika tidak ada data yang mendapat 0,5, maka dilakukan interpolasi dua rata-rata besaran yang mendekati 0,5. Yang kedua yaitu ada ambang pengenalan. Ambang pengenalan merupakan konsentrasi dengan rata-rata besaran 1. Nah, pada data dapat kita ketahui bahwa yang memiliki rata-rata 1 adalah konsentrasi 0,2%, sehingga ambang pengenalannya sebesar 0,2%. Jika tidak ada yang mendapat 1, maka dilakukan interpolasi dua rata-rata besaran yang mendekati 1. Nah, untuk rumus interpolasi dapat dilihat sebagai berikut, yaitu rumusnya X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1, di mana X merupakan konsentrasi yang dicari, satuannya persen, X1 merupakan konsentrasi 1, X2 konsentrasi 2, untuk nilai Y, apabila menghitung ambang mutlak maka sebesar 0,5. Apabila menghitung ambang pengenalan maka nilai Y-nya 1. Y1 merupakan rata-rata besaran 1 dan Y2 merupakan rata-rata besaran 2. Selanjutnya ada ambang pembedaan. Ambang pembedaan merupakan selisih rata-rata tertinggi. Jadi yang nilai rata-rata ini kita selisihin satu-satu. Perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk selisih konsentrasi 0% dan 0,1%, yaitu 0,5 dikurangi 0 sama dengan 0,5. Selisih konsentrasi 0,1% dan 0,2%, yaitu 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Selisih konsentrasi 0,2% Jadi, ambang pembedaannya yaitu selisih konsentrasi 1,6% dan 3,2% sebesar 1,5. Selanjutnya adalah ambang batas. Ambang batas sendiri merupakan konsentrasi dengan rata-rata yang hasilnya konstan. Nah, pada grafik yang menghasilkan rata-rata konstan ialah konsentrasi 0,6 ke 0,8. Maka ambang batasnya adalah 0,6. Apabila tidak dijumpai nilai konstan seperti yang tergambar pada grafik, maka tidak ada ambang batas. Nah, sekian video simulasi dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Semoga bermanfaat.